Anak-anak yang terkasih, apa kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian tetap sehat sehingga kita dapat memulai aktivitas kita hari ini dengan keadaan baik. Materi kita hari ini yaitu menyimpulkan isi teks persuasi. Agar apa yang kita pelajari dapat bermakna bagi hidup kita, mari kita menundukkan kepala sejenak, mohon berkat kepada Tuhan, agar Tuhan membuka hati dan budi kita sehingga apa yang kita lakukan dapat terlaksana dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Pada masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga kebersihan dan jangan lupakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi arti simpulan tentunya dalam teks persuasi, karena topik kita adalah teks persuasi. Yang kedua, kita akan menentukan langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasi. Ketiga, menentukan fakta dalam teks persuasi. Dan yang keempat, menyimpulkan teks persuasi. Sekarang kita akan melihat langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Ya. Dalam membaca, tentu kita menemukan gagasan-gagasan umum dalam teks. Kemudian kita mencatat bagian-bagian penting dalam teks. Ya. Bagian penting itu terdapat di awal atau di akhir paragraf. Ya. Kamu sudah mengetahui apa itu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Ingat kembali. Ya. Kalau paragraf deduktif itu kalimat pentingnya itu pasti di awal, sedangkan induktif itu kalimat pentingnya ada di akhir paragraf. Yang ketiga, memahami hubungan secara logis antar bagian teks. Nyambung enggak? Ada hubungan sebab akibat atau tidak? Ya. Kemudian sebab akibatnya itu apa saja? Itu yang dimaksud dengan hubungan kausalitas. Nah, setelah kita membaca, mencatat bagian penting dan memahami hubungan antar kalimat, hubungan sebab akibat yang terjadi, maka kita bisa merumuskan simpulan akhir. Ya. Tulislah dengan ringkas dan jelas apa yang menjadi bagian-bagian penting tersebut. Ya. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan teks persuasi. Pada gambar sudah terlihat atau tertulis sebuah teks persuasi yang singkat. Yuk kita baca sama-sama. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Teks tersebut berisi bujukan kepada pembaca. Apa bujukannya? Ya, pembaca diajak untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Kemudian pada teks tersebut juga terdapat fakta. Fakta yang pertama yaitu banyak orang kurang mengonsumsi sayur dan buah. Kemudian banyak orang juga kurang memperhatikan gizi seimbang. Ya, maka mereka
mengalami gangguan pencernaan. Nah, simpulan yang dapat kita buat dari teks tersebut adalah agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Jadi jelas ya, di sana ada hubungan sebab akibat. Ya, untuk menjaga kesehatan, kita harus menjaga pola makan. Ya, tentu pola makan sehat dan seimbang. Pola makan sehat dan seimbang itu dengan apa? Ya, dengan mengonsumsi sayur dan buah. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menyimpulkan teks persuasi, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Ya. Perhatikan teks persuasi berikut ini dan tulislah simpulan dari teks tersebut. Ya. Teksnya pendek, silakan dibaca dengan baik. Yang pertama yang harus kalian tulis yaitu faktanya terlebih dahulu. Kemudian tuliskan simpulannya. Yang kedua, silakan dibaca teks yang berjudul banjir. Ya, ada 6 paragraf dan ini merupakan teks persuasi. Setelah itu, masing-masing paragraf tuliskan fakta penting atau pendapat yang terdapat pada paragraf tersebut. Kemudian simpulkan teks tersebut. Nah, tibalah saatnya di akhir pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan lakukan refleksi pada diri kita dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saya merasa senang dalam proses belajar hari ini? Berikan alasanmu. Kedua, materi apakah yang saya pelajari hari ini? Dan yang ketiga, apakah saya sudah menguasai materi hari ini? Berikan penjelasan. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sampai jumpa pada topik bahasa selanjutnya.